Pilpres 2024 sudah selesai. Dengan segala kontroversinya, Prabowo Subianto sudah pasti akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia di bulan Oktober nanti. Dengan begitu, selama 5 tahun ke depan, bangsa Indonesia ini akan dipimpin oleh seseorang yang berlatar belakang militer dan tentu akan membawa gerbong banyak orang dengan latar belakang militer juga. Dan seperti sudah kita duga semua, beberapa partai yang tadinya berlawanan di Pilpres dengan Prabowo ini mulai merapat seakan takut tidak kebagian kekuasaan. Seperti Partai Nasdem misalnya, di mana Surya Paloh langsung merapat dan menyatakan akan ikut bergabung di dalam kabinet pemerintahan Prabowo. Ini tentu saja kontras banget dengan jargon Nasdem waktu mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden kemarin, yaitu perubahan. Tidak ada yang berubah dari Nasdem, selain cuman jargonnya saja. Surya Paloh yang terlahir dari Golkar ternyata nggak kuat juga untuk berada di luar pemerintahan, sehingga dia harus ikut merapat. PKB juga begitu. Masih segar dalam ingatan kita semua ketika Caimin kencang menyuarakan jargon perubahan. Tapi ternyata nggak kuat juga ada di luar pemerintahan. Tapi kalau PKB pimpinan Caimin merapat sih, itu lebih bisa diterima. Karena ada ancaman kalau kursi ketua PKB yang sekarang diduduki oleh Caimin akan direbut oleh elit politik lain, dan Caimin harus merapat ke Prabowo untuk memastikan bahwa dirinya aman dan tetap menjadi ketua umum PKB. Begitulah politik kawan. Kemarin berantem, sesudah semua selesai, sekarang mereka saling merangkul, seolah nggak ada apa-apa. Kepentingan menjadi perekat para politikus dan jarang sekali kita melihat ada politikus yang idealis. Hampir semuanya pragmatis, bahkan cenderung oportunis. Kalau PKS gimana? PKS sih kabarnya nih pengen banget gabung dengan kabinet Prabowo. Karena hampir 10 tahun menjadi oposisi membuat PKS itu kering kerontang. Tetapi dapat kabar lain juga. Prabowo menolak PKS gabung di kabinet mereka karena nama buruk PKS yang dianggap partai yang terlalu religius yang akan merugikan nama baik Prabowo. Bisa jadi kalau PKS ada di kabinetnya Prabowo akan menjadi serangan dari mereka yang anti Prabowo sehingga merusakkan nama baik yang sudah mereka bangun dengan susah payah. Yang masih clear untuk menjadi oposisi hanya PDI Perjuangan. Sebenarnya, PDI Perjuangan itu punya potensi paling besar untuk diajak gabung oleh Prabowo di kabinetnya. Apalagi PDI Perjuangan adalah partai pemenang dan punya power untuk mengganggu pemerintahan Prabowo karena jumlah kursi mereka yang sangat besar di Senayan. Selain itu, kalau dilihat dari latar belakang hubungan Megawati dan Prabowo, mereka berdua tidak pernah ada masalah. Megawati hanya punya masalah dengan SBY dan juga Jokowi, tapi tidak pernah dengan Prabowo. Sebagai catatan ya, sesudah peristiwa runtuhnya dinasti Soeharto di tahun 1998, posisi Prabowo yang menjadi tidak jelas karena dia kabur ke Yordania. Prabowo waktu itu dalam posisi stateless atau tidak punya kewarganegaraan, sehingga dia tidak bisa pulang ke Indonesia. Ketika Megawati menjadi Presiden Indonesia, Megawati kemudian mengusahakan bagaimana supaya Prabowo bisa kembali ke negerinya dan kembali mendapatkan kewarganegaraan. Tentu Prabowo tidak akan pernah lupa jasa Megawati itu. Sehingga ketika akhirnya Prabowo yang menjadi presiden, tentu dia akan lebih terbuka mengajak Megawati masuk di dalam kabinetnya dibandingkan dengan Surya Paloh dan Caimin.
Tapi sepertinya bergabung di kabinet pemerintahan itu bukan lagi obsesi PDI Perjuangan sekarang ini. PDI Perjuangan sudah mengisyaratkan bahwa mereka dalam waktu 5 tahun ke depan akan menjadi oposisi untuk menjaga keseimbangan. Saya sendiri dan pribadi suka dengan situasi di mana PDI Perjuangan menjadi oposisi. Karena PDI Perjuangan itu punya pengalaman puluhan tahun menjadi oposisi sebelum akhirnya mereka menang dan mengisi pemerintahan di tahun 2014. PDI Perjuangan lebih matang menjadi oposisi daripada bergabung di koalisi yang menjadikan partai itu menjadi gemuk dan lamban. Oposisi itu posisi terhormat. Justru akan lebih menarik ketika dalam posisi oposisi itu kritikan PDI Perjuangan bisa lebih murni dan punya kepentingan buat rakyat di saat pemerintahan nantinya berpesta pora dengan berbagai macam kepentingan. Semoga PDI Perjuangan tetap menjadi oposisi dan tidak tergoda oleh rangkulan kekuasaan yang menjadikan roda ini tidak lagi ada keseimbangan karena semua berebut kursi di pemerintahan. Semoga aja ya, kita seruput dulu kopinya kawan.